Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu, amin. Jadi pada kesempatan hari ini kita kembali lagi di tanaman cabai keriting kita. Ini varietas Mada lokal Sumatera Barat. Ini usianya sekitar 108 hari setelah pindah tanam. Dan ini kita telah melakukan pemanenan itu sebanyak 3 kali. Mungkin besok lusa itu kita akan melakukan lagi proses pemanenan yang keempat. Itu bisa kawan-kawan lihat buahnya banyak lagi yang merah. Dan tanaman cabai kita ini baru kita 3 kali melakukan proses pemupukan yang kita berikan dengan sistem tabur. Jadi untuk pemupukan pada tanaman cabai ini, selain kita semprot pupuk daun, itu baru kita lakukan proses pemupukan sebanyak 3 kali yang kita berikan di lubang tanam. Di lubang tanam itu kita menggunakan pupuk, misalkan ada untuk masa pertumbuhan dan ada untuk masa pembungaan. Dan untuk hari ini barulah kita lakukan lagi proses pemupukan yang keempat kalinya. Dan mungkin pemupukan ini adalah pemupukan terakhir untuk masa pembuahan pertama. Jadi mungkin di usia nanti di usia 160 harian barulah kita akan lakukan lagi pemupukan. Dan untuk masa pembuahan pertama ini, karena ini kan untuk masih dalam tahap pembuahan pertama, ini mungkin pemupukan terakhirnya. Dan langsung saja untuk pupuk yang kita gunakan ini kita sudah siapkan. Sebenarnya sih kemarin kita lakukan pemupukan, tetapi masih ada yang belum selesai dan ini yang terakhir. Nah, ini pupuk yang akan saya gunakan ini, saya cuma menggunakan 2 jenis pupuk. Full KNO3 putih. Ini adalah KNO3 putih dari Safrotan, dari Paktani, tetapi ini yang PN Pril. Karena kan untuk KNO3 putih dari Paktani atau dari Safrotan itu ada 2 jenis. Yang pertama PN Pril, terus yang kedua PN Kristal. Itu untuk perbedaannya PN Pril dan PN Kristal itu hanya dalam bentuknya. Kalau PN Pril itu dia bentuknya butiran yang susah larut di dalam air. Nah, itu untuk PN Pril. Sedangkan misalkan kalau KNO3 putih PN Kristal itu bentuknya kayak vicin, sangat mudah larut di dalam air. Itu perbedaan KNO3 putih PN Pril dengan KNO3 putih PN Kristal. Dan untuk penggunaan yang berbentuk pril atau berbentuk butiran itu hanya bisa diberikan ke tanaman lewat akar. Kalau misalkan ini disemprotkan, ini sangat susah larut di dalam air kalau misalkan untuk melakukan penyemprotan. Nah, di dosisnya itu ada. Untuk cara penggunaannya itu dikocor bisa dan ditugal bisa, tetapi tidak direkomendasikan untuk disemprotkan. Tapi kalau misalkan mau disemprotkan tidak masalah, tetapi ini sangat susah larut kalau misalkan mau disemprotkan langsung. Dan ini kemasan 2 kilo, kemasan 2 kilo itu bisa kawan-kawan lihat. Ini harganya di daerah saya itu berapa ya? 90.000, 2 kilo berarti 1 kilo itu 45.000. Dan kandungannya ini dia mengandung cuma mengandung kalium dan nitrogen. Mana ya kandungannya? Oh ini 45% kalium dan 13% nitrogen. Nah, terus pupuk yang kedua saya gunakan KNO3 putih dari PT Merauke. Ini namanya Merauke Kalinitra. Ini bentuknya kristal, kalau ini bentuknya pril atau butiran. Kalau ini harganya ini 45 ribuan 1 kilo. Jadi kalau misalkan kita beli 2 kilo itu mungkin juga sekitar 90 kilo. Tetapi ini perbedaannya, ini sama dengan KNO3 putih yang berbentuk kristal. Karena kan ini KNO3 putih juga namanya, cuma untuk pabriknya ini beda. Ini dari PT Merauke, ini dari Paktani atau dari Safrotan. Karena kan dari Safrotan itu ada 2 macam, ada PN Pril dan ada PN Kristal. Untuk PN Kristal itu mirip dengan ini untuk bentuknya, karena dia kan berbentuk kristal atau berbentuk vicin.
Ini kandungannya juga kurang lebih sama, kaliumnya 46%, nitrogennya 13%. Jadi ini untuk khusus masa pembesaran buah agar tanaman cabai kita itu buahnya besar-besar, lebih berat dan lebih berbobot. Jadi itu tujuan unsur hara kalium. Dan untuk dosisnya ini yang kita gunakan, ini kita menggunakan 2 kilo banding 1 kilo. Ini bisa disesuaikan, bisa menggunakan full KNO3 putih kristal ataupun full KNO3 putih pril. Jadi tidak masalah kawan-kawan, ataupun mau gunakan KNO3 putih kristal dari Paktani, itu tidak masalah. Cuma ini kemarin sebenarnya saya mau menggunakan full ini, tetapi kebetulan sudah habis stoknya, makanya saya beralih ke sini. Sebenarnya saya mencari PN kristalnya, tetapi PN kristalnya juga habis, yang ada hanya PN prilnya. Jadi saya ambil ini saja. Jadi kalau misalkan kawan-kawan sesuaikan untuk campurannya itu tidak masalah, mau menggunakan full ini. Kalau misalkan untuk dikocorkan atau ditugalkan itu bisa full ini, bisa juga full ini, ataupun bisa dicampur dengan NPK Mutiara. Misalkan kalau kita menggunakan ini ditambah NPK Mutiara tanpa menggunakan ini, itu juga bisa. Tetapi untuk dosisnya itu harus disesuaikan, dan untuk cara penggunaannya itu hanya diberikan lewat akar. Jadi ini langsung saja kita campur dulu. Jadi ini bentuknya dia kristal butiran. Ini sangat susah larut, makanya tidak dianjurkan, tidak disarankan sih sebenarnya untuk disemprotkan. Tetapi kalau misalkan ada kawan-kawan yang ngotot untuk melakukan penyemprotan itu, ini harus direndam semalaman agar larut. Tapi kalau misalkan yang berbentuk kristal itu dia sangat mudah larut seperti ini. Ini kan bentuknya vitsin. Nah, seperti ini. Dan untuk pemupukannya itu kita tugal di lubang pupuk yang sudah kita siapkan. Ini sebenarnya saya membuatkan lubang, tapi ini saya pakai tangan seperti ini. Kita contohkan, bisa menggunakan kayu, bisa gunakan tangan. Lalu kita masukkan pupuknya. Jadi istilahnya kita tugal, dan dosis pupuknya ini kurang lebih seperti ini, 1 sendok makan yang kecil. Jadi yang kecil seperti ini, sendok teh. Terus kalau misalkan sudah kita masukkan pupuknya, kita tutup dengan tanah sedikit. Tidak usah banyak, seperti ini yang pastinya tertutup. Ini untuk menghindari uapan, karena ini kan lumayan mahal juga pupuknya, makanya kita tugal. Kenapa kita bukan di lubang tanam? Karena kan akarnya sudah jauh, dan ini juga untuk menghemat penggunaan pupuk. Jadi misalkan satu lubang ini bisa diserap oleh 4 pohon tanaman, bisa diserap oleh tanaman ini, tanaman sana, tanaman sana, tanaman sana. Jadi ini kan pas di tengah-tengah dari 4 pohon. Jadi seperti itu.